Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanya Karina Khopsoh dengan NIM 2201001475 dari BK 2022A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TPK Perilaku. Nah, deskripsi masalah pada kasus kali ini adalah konseli saya ini mengalami penurunan nilai pada akademisnya yang disebabkan oleh ekstrakurikuler yang dia ikuti di sekolah. Jadi konseli saya ini tidak bisa memanage waktu dengan baik dan benar, sehingga tugas sekolah dan juga waktu belajarnya itu berantakan, dan itu berakibat pada nilai akademisnya, sehingga banyak guru-guru yang juga melaporkan kepada guru BK atas penurunan dan sikap dari konseli saya ini. Nah, teknik yang akan saya gunakan adalah self management, di mana saya akan membantu konseli saya mengatur waktu dan jadwalnya untuk lebih produktif, dan juga membantu memperbaiki waktu-waktu dan jadwal-jadwal yang mungkin sebelumnya tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas menjadi lebih berurutan dan juga lebih produktif lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Mbak Putri. Selamat pagi, Bu. Oh, tadi saya panggil ke sini, Mbak Putri lagi ngapain? Lagi istirahat, Bu. Selanjutnya habis ini ada mata pelajaran apa? Ada bahasa Inggris, Bu. Kira-kira ini apa namanya? Mbak Putri tahu nggak kenapa Mbak Putri saya panggil ke sini? Nggak tahu, Bu. Ada apa ya, Bu? Jadi gini Mbak Putri, saya itu mendapatkan beberapa laporan dari guru-guru mengenai nilai Mbak Putri. Nah, makanya Mbak Putri saya panggil ke sini. Santai aja Mbak Putri, nggak apa-apa kok. Iya. Oke. Kalau boleh saya tahu kegiatan Mbak Putri sehari-hari itu seperti apa? Mungkin ekstrakurikuler di sekolah yang diikuti itu apa? Saya ikut ini, Bu. Saya ikut pramuka. Terus saya juga anggota OSIS juga. Apa namanya, Mbak Putri, apakah tahu apa yang akan kita lakukan di sini setelah ini? Nggak tahu, Bu. Jadi kita akan melakukan konseling ya Mbak Putri. Ini guna untuk mengklirkan masalah Mbak Putri dengan laporan-laporan dari guru-guru yang dilaporkan ke saya. Kira-kira Mbak Putri punya waktu berapa menit? 30, Bu, kan istirahatnya setengah jam. Oke, berarti 30 menitan ya. Berarti kalau mulainya sekarang ini udah 10 menit, berarti sekitar 20 menit, 30 menitan lah ya. Iya, Bu. Baik. Sebelumnya Mbak Putri apakah sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Ini yang pertama. Oke, kalau gitu saya jelasin sedikit ya mengenai konseling. Jadi konseling adalah upaya pemberian bantuan dari konselor atau saya kepada konseli atau Mbak Putri untuk menyelesaikan masalah Mbak Putri. Namun segala keputusan yang pada akhirnya nanti itu semuanya di tangan Mbak Putri. Jadi yang mengambil keputusan itu nanti Mbak Putri. Mbak Putri itu maunya seperti apa? Seperti itu. Apakah sudah jelas Mbak Putri? Iya, Bu, sudah jelas. Oke, Mbak Putri, setelah ini kita akan melakukan konseling kan. Saya harap Mbak Putri ini bisa terbuka dengan saya. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin, jangan ada yang dirahasiakan ya. Iya. Terus Mbak Putri juga jangan khawatir, karena kita itu ada asas kerahasiaan, di mana Mbak Putri dan saya kan membahas tentang apa yang sedang dialami Mbak Putri. Nah, itu masalah itu tidak akan pernah keluar dari ruangan ini. Jadi hanya kita saja yang tahu. Jadi Mbak Putri tidak perlu khawatir ya Mbak Putri. Iya, Bu. Oke. Tadi kan Mbak Putri cerita Mbak Putri ikut OSIS sama pramuka ya. Iya. Itu Mbak Putri di OSIS itu jadi anggota atau mungkin jadi fungsio? Fungsio sih, Bu. Saya di situ sebagai bendahara. Oh, bendahara. Iya. Berarti Mbak Putri sangat aktif dalam kegiatan apapun di OSIS ya? Iya, Bu. Kalau di pramuka? Di pramuka saya anggota sih, Bu. Anggota. Iya. Kalau boleh saya tahu kenapa sih Mbak Putri ikut OSIS? Ya, saya ingin meningkatkan ini, Bu, sosialisasi sosial saya gitu tuh, Bu, supaya
ya bisa mengenal teman lebih banyak gitu. Oke, oke. Kalau alasan Mbak Putri ikut pramuka? Nah, pramuka kan kegiatannya seru tuh Bu, ya itu juga kadang kemana gitu. Nah saya di situ juga mau kayak ya mungkin bisa refreshing dari pelajaran ikut pramuka kayak gitu. Berarti Mbak Putri itu suka menjelajah seperti itu ya? Iya, Oke. Kalau boleh saya tahu, biasanya kan pramuka ada latihan wajib gitu ya? iya Bu. Setiap minggunya itu hari apa Mbak? Itu kalau pramuka setiap minggu di hari Sabtu Bu. Sabtu. Iya. Kalau untuk OSIS sendiri, apakah per minggunya itu ada pertemuan khusus atau hanya saat acara-acara tertentu? Ada sih Bu, biasanya kayak ngebahas proker-proker gitu setiap minggunya. Ada itu biasanya 1 kali gitu pertemuan. Tapi kalau udah mepet-mepet proker gitu, itu sering ketemu Bu setiap minggunya. Kadang seminggu 3 kali sampai 4 kali gitu. Kalau boleh saya tahu, berarti ini Mbak Putri itu ikut OSIS sama pramuka atas dasar kemauan Mbak Putri sendiri ya? Bukan karena disuruh orang tua atau ikut-ikut temen gitu ya? Iya Bu, atas kemauan saya. Eh, Mbak Putri, kalau boleh saya bertanya sebelumnya, kenapa kok sampai nilai Mbak Putri itu turun di mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris? Kalau untuk bahasa Inggris, saya sebenarnya gak terlalu suka Bu sama pelajarannya. Susah Bu untuk apa ya paham sama bahasa Inggris gitu. Tapi akhir-akhir ini juga saya tuh disibukkan sama kegiatan OSIS sama pramuka. Soalnya kan pramuka nanti ada lomba gitu. Nah jadi kita sering latihan bukan cuma di hari Sabtu doang. Nah terus kalau di OSIS nanti saya kan juga bendahara. Nah di situ sering ada rapat. Setiap rapat saya harus hadir Bu. Soalnya kan saya fungsionaris gitu. Jadi harus hadir. Dan itu kan kita habis ini mau ada proker tahunan gitu. Itu jadi rapatnya itu ya sering Bu. Jadi itu juga mengganggu belajar saya di rumah. Kalau untuk kerja kelompok, apakah berjalan dengan lancar Mbak Putri? Kalau kelompok, iya sih Bu. Kadang saya juga nyempetin untuk kerja kelompok kan soalnya nggak enak ya Bu kalau nggak datang gitu. Tapi karena saya datang di kerja kelompok itu kadang tugas individu saya sering lalai gitu Bu, saya nggak ngerjain karena udah nggak ada waktu Bu. Soalnya kan ada rapat, ada kerja kelompok juga, jadi tugas individu saya nggak saya kerjain soalnya udah nggak ada waktu. Kalau untuk kegiatan sehari-hari Mbak Putri di rumah itu apa saja ya? Mungkin bisa disebutkan dari pagi. Kalau di hari sekolah kan dari pagi ya sekolah kan dulu sampai sore. Nah terus itu kadang sorenya kan ada rapat. Tapi kalau di hari libur saya kadang bantu-bantu ibu juga di rumah, kayak ya bantu cuci baju, nyapu, kayak gitu lah. Terus biasanya juga kalau lagi sibuk-sibuknya nih di hari libur itu pun saya biasanya masih ke sekolah Bu, karena kan ada rapat, ada latihan pramuka kayak gitu. Kalau kan Mbak Putri kan setiap pagi sampai sore itu kan sekolah, rapat gitu. Nah, mungkin untuk malam hari itu Mbak Putri ngapain biasanya kalau di rumah? Kalau malam hari itu kan saya soalnya udah capek nih Bu di sekolah, jadi saya udah nggak punya tenaga lagi untuk ngerjain tugas itu. Kadang saya cuma ya scroll TikTok, main Instagram gitu, kan udah capek banget. Kadang itu juga sampai ketiduran. Apakah itu setiap hari kegiatan Mbak Putri itu kurang lebih seperti itu? Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Kan sekolah Senin sampai Jumat nih, itu kan udah sekolah kan sampai sorenya itu kadang saya ekstra itu kan pramuka atau ada rapat-rapat, terus atau enggak ngerjain tugas kelompok. Soalnya tugas kelompok itu banyak, gak cuma satu. Terus di hari libur pun ya ngerjain sih Bu, tapi nggak semuanya gitu loh. Soalnya kan saya juga udah bantu-bantu ibu di rumah, udah capek juga karena Senin sampai Jumatnya udah di sekolah. Jadi waktu Sabtu Minggu tuh ya kalau nggak ke sekolah lagi buat istirahat.
Nah, kan Mbak Putri tadi bilang kalau ada waktu senggang atau mepet-mepet gitu Mbak Putri nyicil tugas pribadi Mbak Putri gitu ya. Nah, terus berarti kalau untuk tugas pribadi saja Mbak Putri masih membutuhkan waktu yang mungkin tidak direncanakan. Berarti kalau belajar, apakah Mbak Putri juga belajar di rumah? Enggak bu, belajar saja itu paling ngerjain tugas kalau ada tugas. Mungkin bisa dari situ juga ya nilai Mbak Putri itu turun. Iya bu. Apakah Mbak Putri itu kayak merasa kayak sedih atau biasa aja kalau nilai Mbak Putri turun? Sedih sih bu sebenarnya, soalnya kan awal-awal kan nilai saya juga banyak yang di atas KKM gitu kan, terus di rata-rata itu juga ada, tapi waktu lihat nilai saya turun kayak merasa mengecewakan orang tua gitu, kok bisa nilai saya turun. Jadi tujuan konseling ini Mbak Putri itu maunya seperti apa? Saya maunya gimana ya caranya supaya nilai saya tuh kembali seperti awal lagi, nggak turun gitu bu, di atas KKM lah minimal ya, rata-rata KKM kayak gitu. Baik. Berarti Mbak Putri sebenarnya sadar ya kalau Mbak Putri ini terlalu sibuk sehingga Mbak Putri itu mengabaikan tugas-tugas dan juga belajar Mbak Putri di rumah. Iya bu, sebenarnya saya kan udah sadar, tapi saya nggak bisa lepas dari itu, kan tanggung jawab kita kan sebagai anggota pramuka juga, bendahara OSIS, jadi saya nggak bisa lepas dari tanggung jawab itu gitu. Baik-baik. Apakah orang tua Mbak Putri pernah membahas tentang ini dengan Mbak Putri? Karena mungkin nilai Mbak Putri kan turun, mungkin dimarahin atau dinasehatin atau mungkin biasa aja. Dinasehatin sih bu awalnya, kayak dinasehatin belajar kayak gitu kan, tapi saya langsung bilang kalau saya ini sibuk gitu. Baiklah kalau begitu Mbak Putri, saya akan mencoba membantu Mbak Putri dengan menggunakan self management, di mana saya dan Mbak Putri akan mencoba membuat jadwal harian Mbak Putri yang harus dilaksanakan Mbak Putri. Jadi nanti kita akan menyesuaikan belajar dan juga mengerjakan tugas Mbak Putri itu di jadwal ini. Jadi kayak mungkin habis ini, setelah ini Mbak Putri akan menuliskan kegiatan Mbak Putri dari hari Minggu sampai Minggu lagi. Jadi selama 1 minggu, dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kayak kita mencari celah waktu yang kosong untuk menyelipkan. Oke, mungkin bisa dituliskan Mbak Putri.
sih Bu kegiatan minggu-minggu saya. Baik, saya baca sebentar ya Mbak Putri. Jadi di hari Senin itu dari pagi sampai sore Mbak Putri itu ada di sekolah ya, sampai jam 5 itu rapat ya. Iya Bu. Hari Selasa latihan, Rabu rapat, Kamis rapat, Jumat latihan, Sabtu, Minggu. Nah Mbak Putri, sekarang kita mulai untuk mengatur jadwal baru Mbak Putri agar lebih produktif ya. Kita saya buatkan. Nah kan ini di hari Senin ini Mbak Putri pulang pada pukul 5 ya kan? Iya. Nah setelah itu biasanya Mbak Putri itu langsung istirahat atau Ya, ini Bu mandi, sholat maghrib kayak gitu, terus ya main HP Bu, istirahat juga kan, tidur-tidur gitu soalnya capek. itu sampai besok paginya ya? Sampai malam, sampai jam 9-10 kayak gitu. Terus lanjut tidur gitu Iya. ya? Sebenarnya ini kan waktunya kan kosong ya Mbak Putri, bisa digunakan untuk mungkin belajar atau mungkin mengerjakan tugas seperti itu. Lalu untuk istirahat pasti kan capek ya Mbak Putri. Mungkin Mbak Putri bisa mulai istirahat jam 5 itu kan udah di rumah. Mungkin jam 5:30 lah ya baru sampai rumah. Terus nanti Mbak Putri bisa mandi, sholat, makan, istirahat. Lalu jam 7 setelah sholat Isya atau jam 8 itu Mbak Putri mulai dengan belajar atau mengerjakan tugas. Nah nanti jam tidur Mbak Putri itu kan di jam 10 ya kan? Nah nanti berarti Mbak Putri itu punya waktu kurang lebih 2 jam untuk belajar atau mengerjakan tugas dari Mbak Putri sendiri. Nah itu sebenarnya tergantung dari kemauannya Mbak Putri sendiri. Nanti Mbak Putri kira-kira bisa atau enggak. Kira-kira Mbak Putri sanggup atau tidak? Sanggup sih Bu kalau nggak ngantuk. Iya, nah itu mungkin bisa tidur 1 jam itu tadi ya. Nah di hari Selasa juga demikian. Mbak Putri bisa mengambil waktu di jam 8 sampai jam 10. Kalau malam itu misalkan kan ini Mbak Putri lagi sibuk-sibuknya rapat, latihan, ada acara OSIS dan pramuka juga kan, kelompok-kelompok. Itu biasanya kan Mbak Putri beneran. Apakah di malam hari itu Mbak Putri masih aktif dalam berorganisasi dari rumah? Biasanya kan mungkin telepon atau ngechat atau ngertiin laporan bendahara OSIS gitu. Ada sih Bu, tapi nggak setiap hari gitu. Mungkin cuma ketuanya nih ngasih tahu ada ini ada itu, mungkin dicatat ya. Oh iya, jadi ya waktu ditelepon aja atau nggak di chat aja. Kalau boleh saya tahu itu kira-kira biasanya 1 minggu itu berapa kali kamu ada tugas seperti itu? Ya mungkin 1 minggu sekali gitu Bu. Minggu sekali ya? Iya. Baik. Berarti hari Rabu sama jadwalnya punya waktu 2 jam, Kamis juga sama. Dari Senin sampai Jumat itu Mbak Putri punya waktu kurang lebih 2 jam untuk belajar dan mengerjakan tugas. Nah, apakah biasanya Mbak Putri pernah pulang lebih malam dari jam 5? Pernah Bu, tapi nggak sering. Ya jarang gitu, mungkin karena jalan macet ya. Juga jadi lama di jalan, soalnya kan saya juga naik motor gitu. Oh iya, Mbak Putri kan juga ikut pramuka. Biasanya di pramuka itu kan ada kemah beberapa hari. Apakah Mbak Putri juga ikut dalam kemah? Ikut Bu, tapi itu kan kalau ada perkemahan cuma 1 minggu gitu, dan itu ya jarang, kecuali kalau ya biasanya awal-awal tahun gitu, menerima murid baru gitu kan ada, ya paling di waktu itu doang sih. Kalau begitu berarti dari Senin sampai Jumat Mbak Putri ini punya waktu 2 jam untuk belajar dan mengerjakan tugas ya. Nah, terus di hari Sabtu dan Minggu itu Mbak Putri rencananya mau dibuat apa? Ini kan dari jam 12 ini Mbak Putri udah istirahat ya. Mungkin istirahat bisa sampai jam 3 sore atau jam 4 sore. Nanti malamnya bisa mulai belajar atau mungkin mereview pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah. Mungkin Mbak Putri mau ngambilin seperti itu atau mau istirahat aja kalau weekend? Sebenarnya kalau weekend saya kan maunya istirahat aja Bu, soalnya kan Senin sampai Jumat udah sibuk ya.
kegiatan sekolah, terus ya sekolah juga, kegiatan pramuka sama OSIS. Jadi saya nih maunya cuma istirahat. Berarti Senin sampai Jumat ini 2 jamnya ini dibuat untuk belajar dan mengerjakan tugas. Lalu Sabtu Minggu gunakan untuk istirahat. Nah, kira-kira kalau misalkan di antara hari Senin sampai Jumat ini pada suatu waktu nanti Mbak Putri itu ada acara mungkin OSIS atau pramuka yang membuat Mbak Putri itu sangat sibuk sampai malam. Jadi kan Mbak Putri nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjain tugas. Kira-kira Mbak Putri mau menggantinya atau mau seperti apa? Mau mengganti sih Bu, soalnya kan itu saya udah nggak ada kesempatan ngerjain tugas kan. Saya biasanya tuh juga di hari Sabtu sama Minggu tuh ngerjain. Berarti di hari Sabtu dan Minggu ini Mbak Putri bersedia untuk mengganti jam yang Mbak Putri gunakan untuk hal lain ya. Ya, Bu. Nah, kalau misalkan Mbak Putri tidak menjalani ini, tidak menjalani jadwal yang telah kita buat dengan teratur, kira-kira apa yang akan Mbak Putri lakukan pada diri Mbak Putri? Mungkin kalau Mbak Putri berhasil melaksanakan jadwal 1 minggu ini, apa yang akan diberikan Mbak Putri kepada diri Mbak Putri sendiri? Mungkin hadiah atau apa? Oh, kayak self reward gitu. Ya, kayak self reward. Ini sih Bu, kalau bisa ini ngerjain tugas-tugas gitu kan, mungkin di Sabtu Minggu saya mau jalan-jalan lah bentar gitu ke kafe gitu. Oke, berarti self rewardnya nanti ini ya, jalan-jalan ya. Lalu apa yang akan Mbak Putri lakukan jika Mbak Putri gagal melaksanakan jadwal ini selama 1 minggu? Saya akan ini sih Bu, mengurangi bermain gadget saya. Berarti itu hukuman bagi diri Mbak Putri ya. Ya. Nah, Mbak Putri, ini kan jadwal ini kita udah susun bersama nih. Apakah Mbak Putri sudah sepakat? Mungkin bisa dibaca lagi. Sudah sih Bu. Oke. Kalau sudah, selanjutnya saya itu minta Mbak Putri untuk berkomitmen dalam ini rencana kita pada 1 minggu ini. Mungkin Mbak Putri bisa menuliskan seperti saya berjanji saya akan laksanakan seperti itu. Dan jika saya melanggar, saya akan seperti ini. Jika saya berhasil, saya akan seperti ini. Jadi Mbak Putri sudah berkomitmen ya buat Putri untuk melakukan ini dengan saya. Oke, baik kalau begitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak Putri? Sudah cukup Bu. Oke, jadi saya harap selama 1 minggu ini Mbak Putri benar-benar melakukan apa yang sudah kita jadwalkan ini ya Mbak Putri. Saya harap dari situ Mbak Putri juga bisa meningkatkan nilai-nilai Mbak Putri lagi. Mungkin nanti kalau ada kebingungan Mbak Putri bisa menghubungi saya lagi. Nah, saya juga sangat senang akhirnya Mbak Putri itu sadar dan Mbak Putri itu punya kemauan untuk bisa berubah.
kan sebenarnya Mbak Putri itu udah sadar kalau Mbak Putri itu belajarnya kurang, terus waktunya untuk mengerjakan tugas itu kurang, tapi Mbak Putri bingung. Nah, apakah dari konseling kita barusan ini Mbak Putri sudah bisa menemukan celah, intinya sudah menemukan jawaban apa yang harus Mbak Putri lakukan? Iya sudah Bu, saya harus pintar-pintar mengatur waktu sih supaya bisa belajar sama ngerjain tugas individu saya. Nah, kalau begitu saya ikut senang ya Mbak Putri, akhirnya Mbak Putri itu bisa dan mau untuk mencoba. Nah nanti mungkin setelah 1 minggu ini, berarti minggu depan Mbak Putri bisa menemui saya untuk mengisi tabel yang akan saya berikan kepada Mbak Putri. Jadi saya akan memberikan Mbak Putri tugas rumah, sebentar ya. Saya akan memberikan Mbak Putri tugas rumah yang akan diisi Mbak Putri di rumah. Ini ada kolom-kolom, jadi ini isinya tanggal, waktu, dan jam. Kira-kira selama 1 minggu ini ada nggak sih jadwal yang Mbak Putri nggak lakuin? Misalkan di hari Senin, ini nanti ditulis hari Senin, Mbak Putri itu nggak belajar dan nggak mengerjakan tugas, terus alasannya itu di sini kenapa gitu. Nah ini bisa dibawa di rumah ya Mbak Putri untuk diisi secara rutin ya. Minggu depan saya akan cek tugas rumahnya Mbak Putri. Oh ya, terus jangan lupa ini untuk jadwalnya dan komitmennya dilaksanakan dengan baik ya Mbak Putri. Ini mungkin bisa dilihat-lihat dulu atau boleh dibawa langsung. Saya bawa ya Bu. Iya. Jadi Mbak Putri, saya harap Mbak Putri bisa menjadi lebih baik lagi ya. Saya sangat suka dengan siswa yang aktif, apalagi organisasi Mbak Putri ini menurut saya bagus untuk meningkatkan personal branding Mbak Putri. Tapi balik lagi, tujuan Mbak Putri di sini adalah sekolah, dan Mbak Putri itu punya tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan tugas dari Mbak Putri. Mbak Putri nggak mau kan kalau orang tua Mbak Putri kecewa. Iya Bu. Nah, makanya kalau Mbak Putri sudah sadar, Mbak Putri harus melakukan yang terbaik untuk diri Mbak Putri sendiri. Nanti kalau misalkan di tengah jalan Mbak Putri punya gangguan atau hambatan, Mbak Putri bisa datang ke saya lagi. Nah nanti mungkin saya juga akan membantu mengkomunikasikan dengan guru-guru yang melaporkan tadi kalau Mbak Putri itu sebenarnya itu bukan karena tidak mau, tapi karena Mbak Putri itu sangat sibuk gitu ya. Iya Bu. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Mbak Putri? Sudah Bu, sudah cukup. Oke, baik kalau begitu konseling ini saya tutup ya Mbak Putri. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya Mbak Putri Iya. telah mendatangi panggilan saya. Saya harap Mbak Putri bisa menjadi yang lebih baik lagi, dan semoga prestasi Mbak Putri makin tinggi ya Mbak Putri. Ya Bu, saya juga terima kasih sudah membantu. Baik. Baik, itu terima kasih banyak ya. Silakan kembali ke kelas. Habis ini masuk kelas. Iya. Assalamualaikum.